Saat kamu melepaskan, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ada masa dalam hidup ketika kita harus melepaskan sesuatu yang sebenarnya sangat kita inginkan. Seseorang yang kita harapkan bertahan, rencana yang sudah disusun bertahun-tahun, pekerjaan yang kita anggap paling tepat, doa yang sudah kita ulang berkali-kali, dan masa lalu yang ingin kita pertahankan. Namun tiba-tiba semuanya berubah. Tiba-tiba Allah mengambilnya. Tiba-tiba hidup berjalan di arah yang tidak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba hati kita dipaksa untuk menerima sesuatu yang tidak kita pilih. Dan di titik itulah ada satu kalimat yang sangat sulit diucapkan, tetapi paling membawa ketenangan. Ya Allah, aku lepaskan. Melepaskan bukan tentang berhenti berharap, bukan tentang menyerah, bukan tentang kalah. Melepaskan adalah ketika engkau menyadari bahwa ada hal-hal yang bukan untukmu. Ada takdir yang bukan bagian dari perjalananmu. Ada orang yang Allah pilihkan hanya untuk lewat, bukan untuk tinggal. Ada jalan yang Allah tutup untuk menyelamatkanmu, bukan untuk menghancurkanmu. Melepaskan adalah bentuk ketaatan, karena engkau mengakui bahwa rencana Allah lebih indah daripada rencanamu sendiri. Seringkali kita memikirkan apa yang hilang. Kita sibuk bertanya kenapa dunia tidak berjalan sesuai keinginan. Kita sibuk menahan sesuatu agar tetap berada di tangan kita. Padahal sesuatu yang bukan untukmu akan tetap pergi, meskipun engkau memegangnya sekuat tenaga. Dan sesuatu yang memang untukmu akan datang, bahkan jika engkau tidak lagi mengejarnya. Melepaskan adalah tanda bahwa engkau mempercayai Allah lebih daripada dirimu sendiri. Tanda bahwa engkau percaya bahwa Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia menyiapkan gantinya. Ganti yang lebih baik, ganti yang lebih berkah, ganti yang lebih sesuai untuk hatimu, ganti yang lebih sempurna dari apapun yang kamu bayangkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 266 bahwa Allah Maha mengetahui sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap kehilangan yang datang dari Allah selalu mengandung hikmah yang belum terlihat. Mungkin saat ini engkau belum mengerti alasannya. Mungkin saat ini engkau merasa tidak siap. Mungkin saat ini engkau masih bertanya, kenapa harus aku yang kehilangan? Namun suatu hari nanti, engkau akan melihat jawaban yang tidak bisa engkau lihat hari ini. Karena orang yang melepaskan bukan sedang kehilangan, tetapi sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih layak. Ada satu rahasia besar tentang melepaskan, bahwa melepaskan membuat ruang dalam hatimu. Dan ruang yang kosong itu akan Allah isi dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Hati yang penuh dengan sesuatu yang salah tidak akan bisa menerima sesuatu yang benar. Hati yang penuh dengan masa lalu tidak bisa menerima masa depan. Hati yang penuh dengan harapan terhadap manusia tidak bisa menerima ketenangan dari Allah. Maka Allah mengosongkan hatimu, bukan untuk membuatmu sepi, tetapi agar hatimu siap menerima sesuatu yang lebih baik. Ulama mengatakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan hati seorang hamba dalam keadaan kosong, kecuali Allah ingin memenuhi hati itu dengan sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Dan itu benar, karena setelah engkau lepas dari sesuatu yang mengikatmu, engkau mulai merasa lebih ringan, engkau mulai bisa bernapas dengan tenang, engkau mulai melihat hidup dari sudut yang berbeda, engkau mulai menyadari bahwa apa yang kamu pertahankan dulu sebenarnya bukan yang terbaik untukmu. Mungkin Allah menjauhkan seseorang yang salah dari hidupmu agar engkau bisa dipertemukan dengan seseorang yang benar. Mungkin Allah mengambil sesuatu yang membuatmu gelisah agar engkau bisa menerima sesuatu yang membuatmu tenang. Mungkin Allah menutup satu pintu agar engkau bisa sadar bahwa ada pintu lain yang jauh lebih indah sedang dibuka. Melepaskan adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Karena melepaskan berarti Allah melindungi hatimu, melindungi masa depanmu,
melindungi akhiratmu. Mungkin kamu bertanya dalam hati, kalau memang ada ganti yang lebih baik, kenapa tidak sekarang saja Allah beri? Jawabannya sederhana, karena hatimu harus disiapkan terlebih dahulu. Sesuatu yang baik tidak akan turun kepada hati yang masih penuh dengan luka lama. Sesuatu yang indah tidak akan datang kepada hati yang masih dipenuhi bayangan masa lalu. Engkau harus bersih, engkau harus ikhlas, engkau harus siap menerima sesuatu yang baru tanpa membandingkannya dengan yang telah pergi. Dan inilah proses melepaskan yang sebenarnya. Bukan hanya kehilangan di tangan, tetapi juga pembebasan di hati. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Ketika Allah mengambil, itu karena Allah ingin memberi. Ketika Allah menunda, itu karena Allah ingin memantaskan. Ketika Allah memisahkan, itu karena Allah ingin melindungi. Ketika Allah mengosongkan, itu karena Allah ingin memenuhi. Dan ketika Allah mengganti, Allah tidak pernah mengganti dengan yang biasa saja. Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih indah, lebih baik, lebih tepat, lebih berkah, dan lebih sesuai untuk hidupmu. Melepaskan adalah proses yang penuh air mata, tetapi menggantinya adalah proses yang penuh cahaya. Itulah sebabnya orang yang mampu melepaskan adalah orang yang akhirnya merasakan hadiah dari Allah yang paling lembut. Dan hadiah itu selalu datang tepat pada waktu yang tak pernah kamu sangka. Ada satu nasihat indah dari Imam Al-Ghazali yang sering terlupakan orang. Beliau berkata, "Jika sesuatu terlepas dari genggamanmu, maka ketahuilah bahwa itu hanya dipindahkan dari tempatmu demi kebaikanmu." Kalimat ini sederhana, tetapi kalau direnungkan dalam-dalam, hatimu bisa sembuh hanya dengan nasihat ini. Karena sering sekali kita merasa bahwa setiap kehilangan adalah hukuman, setiap kepergian dianggap sebagai penolakan, setiap kegagalan terasa seperti tanda bahwa Allah menjauhkan perhatiannya dari kita. Padahal Imam Al-Ghazali menegaskan sebaliknya, bahwa yang pergi, yang hilang, yang luput, semuanya sudah diatur oleh Allah untuk menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk masa depanmu. Ada yang Allah ambil agar kamu tidak jatuh terlalu dalam. Ada yang Allah pisahkan agar kamu tidak rusak lebih jauh. Ada yang Allah hilangkan agar hatimu bisa diselamatkan sebelum terlambat. Melepaskan adalah cara Allah menyelamatkanmu. Imam Al-Ghazali juga berkata, hati tidak akan sampai kepada Allah selama masih ada sesuatu yang menghalanginya. Dan salah satu penghalang terbesar manusia menuju Allah adalah keterikatan berlebihan, keterikatan pada manusia, keterikatan pada rencana, keterikatan pada masa lalu, keterikatan pada sesuatu yang seharusnya sudah engkau tinggalkan. Terkadang Allah membuatmu kehilangan agar penghalang itu lepas, agar hatimu kembali ringan, agar perjalananmu kembali suci, agar engkau kembali mendekat kepadanya, bukan kepada apa yang menahannya. Karena bagaimana mungkin Allah mengisi hatimu dengan ketenangan jika hatimu masih penuh dengan sesuatu yang membuatmu gelisah? Bagaimana mungkin Allah memberikanmu yang baik jika masih ada yang buruk yang kamu genggam erat-erat? Karena itu, sebelum Allah mengganti, Allah membersihkan. Dan pembersihan itu seringkali terasa menyakitkan. Tetapi setelah engkau melewatinya, engkau akan mengerti bahwa luka itu perlu, kehilangan itu penting, dan air mata itu adalah bagian dari proses penyembuhan yang Allah tetapkan. Ada satu pesan lain dari Imam Al-Ghazali yang sangat dalam. Jika engkau serahkan keinginanmu kepada Allah, maka Allah akan memberi apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau inginkan. Ini adalah inti dari melepaskan. Orang yang melepaskan adalah orang yang berhenti mengejar keinginannya sendiri dan mulai membuka diri kepada apa yang Allah pilihkan. Karena apa yang kita inginkan seringkali kecil, sempit, atau bahkan berbahaya. Tetapi apa yang Allah pilihkan selalu jauh lebih sesuai, lebih sempurna dari yang bisa kita rencanakan. Saat kamu melepaskan seseorang yang kamu inginkan, Allah akan kirimkan seseorang yang kamu butuhkan. Saat kamu melepaskan pekerjaan yang tidak sesuai, Allah akan bukakan rezeki yang lebih berkah. Saat kamu melepaskan masa lalu yang menyakitkan,
Allah akan isi hatimu dengan kedamaian yang tidak bisa digantikan apapun. Saat kamu melepaskan rencana yang kamu paksakan, Allah akan bawa rencana baru yang jauh lebih matang dan tepat waktu. Karena janji Allah adalah jelas, yang lebih baik akan datang setelah yang buruk dilepaskan. Mungkin kamu tidak melihat penggantinya sekarang, mungkin yang terasa hanya sakitnya, sepinya, dan kosongnya. Namun Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa Allah bekerja secara halus, bukan kasar. Allah menggerakkan hidupmu seperti matahari yang naik perlahan, tanpa suara, tanpa tergesa-gesa. Namun ketika engkau menyadarinya, cahaya itu sudah memenuhi langit hidupmu. Begitu pula dengan penggantian dari Allah. Tidak selalu datang cepat, tidak selalu terlihat jelas, tetapi sedang berjalan, sedang mendekat. Allah tidak membiarkan hamba yang melepaskan sesuatu demi ridhonya tanpa balasan. Selalu ada ganti, selalu ada kebaikan, selalu ada sesuatu yang jauh lebih tepat. Allah hanya meminta satu hal, lepaskan dan percaya. Dan inilah bagian paling indah dari melepaskan menurut Imam Al-Ghazali. Apa yang kamu kira sebagai akhir, sebenarnya hanyalah awal yang Allah pilihkan. Kadang kamu merasa semuanya sudah selesai, sudah hancur, sudah tidak mungkin dipulihkan, sudah tidak bisa diperbaiki. Tetapi Allah memulai banyak kisah indah dari tempat yang kamu kira sebagai akhir. Keputusan yang kamu anggap membuatmu runtuh ternyata menjadi pintu menuju kehidupan baru. Air mata yang kamu kira sebagai kelemahan ternyata mencuci hatimu agar menjadi lebih matang. Kehilangan yang kamu kira menghancurkan jalanmu ternyata membawamu ke jalan yang Allah sudah siapkan sejak lama. Saat kamu melepaskan, saat itu juga Allah sedang mengatur sesuatu yang kamu tidak lihat. Dan sesuatu itu, percaya atau tidak, selalu lebih baik. Ada satu waktu dalam hidup ketika Allah mengambil sesuatu yang sangat kita cintai. Bukan karena Allah ingin membuat kita menderita, tetapi karena Allah tahu bahwa sesuatu itu tidak akan membawa kita pada kebaikan jangka panjang. Inilah yang sering dijelaskan oleh para ulama, bahwa kehilangan itu bukan hukuman, tetapi perlindungan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang menang. Menjalani takdir dengan ikhlas, termasuk melepaskan sesuatu karena Allah, adalah bentuk ketaatan yang tinggi. Dan kemenangan yang dimaksud bukan hanya kemenangan di dunia, tetapi kemenangan dalam hati. Sebab hati yang mampu melepas sesuatu demi Allah adalah hati yang sudah ditolong oleh Allah. Ketika engkau mampu berkata, "Ya Allah, jika ini bukan untukku, aku lepaskan." Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa engkau sudah naik derajat di sisi Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, Allah tidak menguji kecuali untuk mengangkat derajat, dan Allah tidak mengambil kecuali untuk mengganti dengan yang lebih baik. Maka setelah kehilangan, setelah melepaskan, setelah engkau menyerahkan semuanya kepada Allah, akan ada perubahan yang datang perlahan dengan lembut tanpa engkau sadari. Allah akan menggerakkan keadaan satu demi satu agar engkau mendapatkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan hatimu. Terkadang perubahan pertama yang Allah turunkan adalah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Padahal masalah belum selesai. Namun hatimu mulai lebih kuat, mulai lebih lapang, mulai lebih ikhlas menerima bahwa ini adalah jalan yang Allah pilihkan. Ketenangan itu sendiri adalah pertanda bahwa Allah sedang menuntunmu. Allah menegaskan dalam surah At-Talaq ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan jalan keluar itu seringkali baru terlihat jelas setelah engkau melepaskan apa yang Allah minta untuk engkau tinggalkan. Melepaskan bukan berarti kamu sendirian,
Melepaskan berarti kamu sedang dipandu. Dipandu untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kamu pertahankan. Ibarat seseorang yang memegang batu kecil, tidak mau melepaskannya karena takut kehilangan. Padahal Allah ingin menggantinya dengan permata. Selama tanganmu masih menggenggam yang kecil, kamu tidak akan bisa menerima yang lebih besar. Begitu pula hati. Selama hati masih penuh dengan apa yang salah, hati tidak akan bisa menerima apa yang benar dari Allah. Kadang Allah menjauhkan seseorang karena jika ia tetap berada di sisimu, hatimu akan rusak pelan-pelan. Kadang Allah memisahkan jalan karena jika tetap berjalan bersama, masa depanmu tidak akan baik. Kadang Allah mengambil sesuatu karena jika itu dipertahankan, justru akan menyakitimu lebih dalam suatu hari nanti. Allah yang maha mengetahui masa depanmu, engkau tidak. Karena itu, melepaskan adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apapun yang hilang dari tanganmu, yang Allah berikan sebagai gantinya, selalu lebih baik. Jika bukan lebih baik dalam bentuknya, maka lebih baik dalam keberkahannya. Jika bukan lebih baik dalam dunia, maka lebih baik untuk akhiratmu. Setiap kali engkau melepaskan sesuatu karena Allah, Allah mengirimkan sesuatu yang lebih tepat untukmu, lebih mendewasakanmu, lebih menenangkanmu, lebih menyembuhkanmu, atau lebih mendekatkanmu kepadanya. Imam Al-Ghazali juga mengatakan, jika dunia pergi darimu, jangan bersedih, sebab yang pergi itu bukan rizkimu. Rizkimu tidak akan salah jalan menuju dirimu. Ini artinya, engkau tidak perlu takut kehilangan. Yang pergi memang tidak ditakdirkan untukmu. Yang datang, itulah rizkimu. Itulah yang Allah pilihkan. Itulah yang Allah siapkan sejak lama. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa alasan. Dan Allah tidak pernah memberi sesuatu tanpa waktu terbaiknya. Apa yang kamu lepaskan hari ini, dengan berat hati, dengan air mata yang tercekat, suatu hari nanti akan engkau pahami sebagai keputusan terbaik yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik untuk imanmu, lebih baik untuk hatimu, lebih baik untuk masa depanmu. Dan saat itu tiba, engkau akan berkata dalam hatimu, "Ya Allah, terima kasih engkau mengambil sesuatu yang tidak baik untukku, dan engkau menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah." Karena melepaskan bukan akhir dari cerita. Justru, itulah awal dari hidup yang Allah siapkan dengan lebih sempurna. Ketika melepaskan, menjadi jalan Allah memuliakan hidupmu. Pada akhirnya, hidup akan mengajarkan satu hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, bahwa tidak semua yang kita genggam adalah baik untuk kita. Tidak semua yang kita jaga adalah takdir kita. Tidak semua yang kita perjuangkan adalah jalan yang Allah pilihkan. Dan tidak semua yang kita inginkan adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada ketenangan. Ada masa ketika Allah meminta kita melepaskan seseorang, melepaskan rencana, melepaskan harapan, melepaskan masa lalu, melepaskan doa yang tidak jadi terwujud hari itu, atau melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai. Di awal, melepaskan terlihat seperti kekalahan, seperti kehilangan, seperti kepedihan yang tidak tertahankan, seperti dunia yang berhenti bergerak.
Namun seiring waktu berjalan, engkau perlahan menyadari satu hal. Allah tidak pernah meminta kita melepaskan sesuatu, kecuali Allah ingin memberikan ganti yang lebih baik. Ini sudah menjadi janji Allah sejak awal. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu, kecuali dengan ilmu, kasih sayang, dan perencanaan yang jauh lebih sempurna daripada apa yang kita bayangkan. Hidup sering tampak seperti kumpulan kehilangan. Tetapi jika engkau melihat dengan kacamata iman, hidup sebenarnya adalah kumpulan pergantian yang indah. Ada satu hal yang pelan-pelan engkau pahami seiring bertambahnya usia, bahwa melepas bukan berarti engkau kalah. Melepas bukan berarti engkau gagal. Melepas bukan berarti Allah menjauhi dirimu. Justru sebaliknya, melepas adalah tanda bahwa Allah sedang mendekat. Melepas adalah bentuk kedewasaan jiwa, bentuk kerendahan hati, bentuk penyerahan diri kepada takdir yang Allah tuliskan, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang hatinya sudah ditempa oleh banyak pengalaman. Melepas adalah bagian dari perjalanan menuju hati yang lebih lapang, dan hati yang lapang adalah hati yang mampu menerima kebijaksanaan Allah, bahkan ketika kebijaksanaan itu datang dalam bentuk air mata. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini adalah pelukan untuk setiap hati yang sedang belajar melepaskan. Apa yang kamu anggap baik untukmu, belum tentu baik dalam pandangan Allah. Apa yang kamu kejar-kejar dengan seluruh tenaga, belum tentu membawa kebaikan untuk masa depanmu. Apa yang kamu pertahankan dengan penuh harapan, belum tentu membawa ketenangan dalam hatimu. Allah tahu semuanya. Allah tahu masa depanmu. Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Allah tahu apa yang bisa membuatmu rusak. Allah tahu apa yang bisa menyembuhkanmu. Allah tahu siapa yang layak tinggal bersamamu dan siapa yang hanya lewat. Allah tahu rencana apa yang cocok untukmu dan rencana mana yang akan menghancurkanmu. Karena itu, melepaskan adalah bentuk kepercayaan kepada Allah yang paling murni. Kamu mungkin pernah berkata dalam hatimu, kenapa harus aku yang kehilangan? Kenapa Allah mengambilnya? Kenapa doa ini tidak dikabulkan? Kenapa hidupku harus berjalan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Pertanyaan itu adalah bahasa hati yang sedang terluka. Tidak salah untuk merasa seperti itu. Semua manusia pernah berada pada titik seperti itu. Tetapi setelah badai hatimu meredah, setelah air matamu tidak lagi jatuh seperti dulu, engkau akan mulai melihat hal-hal kecil yang berubah dalam hidupmu. Mungkin engkau mulai merasa lebih tenang. Mungkin engkau mulai menemukan kembali dirimu yang pernah hilang. Mungkin engkau mulai menikmati hari dengan lebih ringan. Mungkin engkau mulai melihat pintu baru yang perlahan terbuka. Mungkin engkau mulai menyadari bahwa apa yang kamu kejar dulu ternyata tidak kamu butuhkan. Mungkin engkau mulai memahami bahwa kehilangan itu bukan akhir, tetapi awal. Allah bekerja dengan cara yang sangat lembut. Allah tidak mengguncang hidupmu sekaligus. Allah mengubahnya perlahan, seperti matahari yang naik sedikit demi sedikit. Tahu-tahu cahaya sudah memenuhi seluruh langit. Begitu pula dengan takdir, begitu pula dengan pergantian dari Allah. Saat kamu melepaskan, kamu sebenarnya sedang mengizinkan Allah menggantikan sesuatu dalam hidupmu, menggantikan keresahan dengan ketenangan, menggantikan kebingungan dengan arah, menggantikan seseorang yang salah dengan seseorang yang lebih tepat, menggantikan rencana yang gagal dengan rencana yang lebih matang, menggantikan cinta yang menyakitkan dengan cinta yang menyembuhkan, menggantikan masa lalu yang berat dengan masa depan yang lebih jernih.
Tidak ada yang Allah ambil, kecuali Allah siapkan sesuatu yang lebih pantas untukmu. Inilah cara Allah bekerja dalam hidup seorang hamba, dengan kelembutan, dengan ketelitian, dengan kasih sayang yang tidak pernah putus. Imam Al-Ghazali mengatakan, apa yang Allah ambil darimu, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik jika engkau bersabar dan ridha. Dan di balik nasihat itu, ada satu kenyataan besar, bahwa setiap kehilangan yang kamu ikhlaskan akan mengundang kebaikan baru dalam hidupmu. Ada satu waktu yang kamu tengok kembali masa lalu kamu berkata dalam hatimu, ternyata ini alasannya, ternyata ini yang Allah sepiakan, ternyata Allah mengganti jauh lebih baik daripada yang aku minta. Ketika waktu itu datang, kamu akan bersyukur karena dulu kamu tidak memaksa sesuatu yang tidak ditakdirkan. Kamu akan bersyukur karena dulu kamu melepas meski dengan air mata. Kamu akan bersyukur karena Allah melindungimu dari sesuatu yang kamu tidak lihat. Kamu akan bersyukur karena Allah membimbingmu menuju sesuatu yang lebih pantas untukmu. Hidup selalu terasa berat ketika kita menolak apa yang sudah Allah tetapkan. Tetapi hidup menjadi ringan ketika kita menerima dengan ikhlas dan melepaskan dengan tenang. Melepaskan memang tidak mudah, tetapi menggantinya selalu indah. Karena pengganti dari Allah tidak pernah biasa-biasa saja. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa apapun yang hilang darimu, Allah tidak pernah membiarkan hatimu kosong. Allah selalu memenuhi hati yang melepaskan dan hati yang percaya. Engkau hanya perlu satu hal, lepas dan lihat bagaimana Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.